Qawluhu bin nafsi ja'ala al-Qattaniyu al-ba'a lil alati wa nahwuhu li Syekh Yahya Asyawi zada wa faidatuhu bin nisbati lil muqabili wa waraduhu bidzalika at-takhallusu min ja'ali nafsihi ta'ala alatan liqiyamihi. Faqad sabaqa nadhiru dzalika. Imam Qattani menjadikan baknya bin nafsi itu sebagai bak bermakna alat, bukan isti'anah, bukan ilsaq, bukan sababiyah. Keterangan itu juga disampaikan oleh Syekh Yahya Asyawi. Beliau menambahkan bahwa apa faedahnya? Faedahnya bak dibuat makna bak alat, bukan isti'anah, bukan sababiyah, bukan ilsaq. Itu faedahnya muncul ketika dibanding kepada muqabil. Muqabil itu sebaliknya. Kalau berarti tidak qiyam bin nafsi, qiyam bil ghair, begitu. Alatnya ghair. Tujuannya menjadikan ba itu bermakna alat, sebagai alat ialah untuk menghindari daripada Allah dijadikan sebagai alat berdirinya Allah. Allah sebagai alatnya, independensinya Allah, itu menghindar dari itu. Makanya bin nisbat kepada muqabil. Dan semacam itu sudah diterangkan. Lakin qaul kana laula yuqala al-ba'u lis-sababiyati wa faidatuhu tadhharu bin nisbati lima dzukira li'anna al-alata wasitatul fi'li kama fi qaulika wada'tu bisikini wa hiya la tunasibuhuna. Faidah, tetapi yang lebih baik baknya qiyam binafsi, baknya binafsi itu yang lebih baik ialah bahwa dikatakan bahwa ba itu adalah baknya sebab, mana sebab Allah berdiri sebab zatnya. Apa faedahnya kalau ba itu dibuat sebagai ba sabab? Akan terasa faedahnya ialah ketika memandang kepada yang disebutkan, yaitu kepada sebaliknya yang tidak qiyam binafsi, yang tidak qiyam binafsi seperti makhluk. Kenapa? Karena alat itu adalah perantara, ada perantara perbuatan, pekerjaan. Contoh seperti Anda mengatakan qada'tu bisikini, saya memotong dengan alat pisau. Jadi pisau itu wasithah, pertengahan antara perbuatan memotong dan benda yang dipotong. Kama fi qouli ta'ala dzahaballahu binurihim. Salah ya. Sedangkan la tunasibuhuna. Sedangkan bak sababiyah itu tidak pantas di sini, di sifat qiyam binafsi itu tidak pantas. Allah sebagai alat, sebagai perantara Allah berbuat sesuatu, tidak layak, tidak cocok. Kalau bak itu dibuat sebagai alat. Wa ja'ala ba'dhum li ta'diyati wa fi nadharun li anna majrurul ba allati li ta'diyati maf'ulun bih fil ma'na kama fi qouli ta'ala dzahaballahu binurihim. Ada sebagian ulama baknya qiyam bin nafsi itu ba bermakna ta'diyah, memuta'addikan, mentransitifkan fi'il yang lazim menjadi transitif, menjadi muta'addi, adalah alatnya ba. Tetapi pendapat ini masih perlu dipertimbangkan. Kenapa? Karena isim yang dijarkan oleh ba yang bermakna ta'diyah itu maknanya adalah maf'ul bih. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala dzahaballahu binurihim, Allah menghilangkan cahaya mereka. Binurihim itu sama dengan adzaballahu nurahum. Sedangkan ini kalau ta'diyah iqamatu nafsahu, Allah iqamah, Allah membangkitkan dirinya
sendiri, makin kacau itu. Wa ja'alaha ma'al malawi bima'na fi ay qiyamuhu fi nafsihi bima'na annahu laysa bi'tibari syai'in akhara kama yaqulu hadzal 'abdu fi nafsihi yusawi mi'atay dirhamin ay la bi'tibari syai'in akhara. Kalau Imam Malawi baknya qiyam bi nafsi itu kata beliau banafi mana dhorof. Artinya apa? Allah berdiri dalam zatnya sendiri. Artinya apa? Artinya Allah berdiri itu tidak meninjau sesuatu yang lain. Sebagaimana kalau mengatakan kita begini, Buddha ini dalam dirinya sendiri itu seharga, sawi itu sama seharga 200 dirham. Fi nafsi, kalau memandang budaknya sendiri, tidak memandang sesuatu yang lain karena dia ganteng, karena dia putih kulitnya, karena alim, tidak, tapi budaknya itu sendiri nilainya 200 dirham. Kalau memandang yang lain ya bisa 400 dirham. Ba'dhum ja'alaha ba'dhum lil mulabasati fi kalamihi isyaratan ila jawazil ila jawazim idlaqin nafsi alaihi ta'ala walau min ghairi musyakkalatin wa huwa al-haqqu kama nasu alaihi yusi khilafan liman khassahu bil musyakkalah faqad warada idlaquha min ghairiha fi kullin min al-kitabi was sunnah. Ada sebagian ulama lagi bahwa yang mengatakan bahwa baknya bin nafsi itu bakna mulabasah. Mulabasah itu apa? Berkaitan. Ya. Di dalam kata-kata beliau qiyamu bin nafsi itu pemaknaan bak itu sebagai bak mulabasah itu sebagai isyarat bahwa boleh mengistilahkan kata-kata nafsi kepada Allah tidak apa-apa. Allah nafsi itu bisa jiwa, nafsi itu bisa diri. Allah berdiri pada dirinya sendiri. Kata-kata nafsi digelarkan kepada Allah itu boleh. Walaupun tidak ada musyakalah, tidak ada badi musyakalah ya. Amakaru amakarallah. Amakarallah itu adalah musyakalah kepada amakaru. Mereka menipu daya, mereka menjebak. Amakarallah, Allah menjebak. Ngapain Allah menjebak? Allah Ta'ala apa adanya bisa. Orang menjebak itu ketika tidak mampu lakukan terang-terangan, akhirnya pakai jebakan. Ketika Allah pakai jebakan berarti menunjukkan Allah tidak mampu. Oh enggak, itu adalah badi musyakalah. Musyakalah itu semacam apa? Adaptasi dengan kata-kata wa makarallah. Itu di ilmu balawah ya, di badi. Walaupun tanpa musyakalah, artinya tanpa menyebutkan nafsunya dirinya selain Allah, itu langsung kepada Allah tidak apa-apa. Ini maksudnya walau min ghairi musyakkalatin. Sebagaimana itulah yang benar, bahwa mengistilahkan, menggelarkan nafsi kepada Allah itu adalah yang benar. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Imam Yusi, berbeda pendapatnya orang yang mengatakan bahwa beri gelar kata-kata nafsi kepada Allah itu khusus untuk musyakalah. Musyakalah itu harus ada sebelumnya nafsi juga yang nafsinya makhluk. Kalau untuk Allah Ta'ala saja tidak boleh, kata ini man ini. Faqad warada, fa-nya ta'lil ya. Kenapa boleh? Walaupun tidak ada musyakalah boleh memberi gelar nafsi kepada Allah. Sebab pengistilahan nafsi kepada Allah padahal tidak ada musyakalah, tidak ada kata-kata nafsi yang untuk selain Allah, itu ada di Al-Quran dan hadis. Faminal kitabi qawluhu ta'ala kataba rabbukum ala nafsir rahmatah annahu man amilah. Di antara memberi
semata gelar musyak gelar nafsi kepada Allah yang ada di Al-Qur'an adalah firman Allah, kata rabbukum ala nafsir rahmatah. Allah telah memutuskan pada dirinya sendiri, Tuhanmu telah memutuskan pada dirinya sendiri rahmat, kasih sayang. Itu nafsihi, sebelumnya tidak ada nafsih yang untuk selain Allah. Berarti ini wa min ghairi syakalah. Wa qauluhu wasdona'tu kali nafsi. Saya berbuat baik kepadamu untuk diri saya sendiri, kata Allah. Ini li nafsi. Wa min as-sunnati qauluhu sallallahu alaihi wasallam anta kama asnayta ala nafsik. Walakal hamdu tadarda. Walakal hamdu tadarda. Wa qauluhu hikayatan anillahi ta'ala inni haramtu dzulma ala nafsi au kama qala. Memberi gelar nafsi kepada Allah yang dari hadis ialah sabda Nabi Muhammad SAW dalam doa beliau, aslinya kama anta kama asnaita ala nafsik, itu ada ala nafsik, engkau sebagaimana engkau sanjung dirimu sendiri ya Allah. Kemudian kata Nabi bercerita tentang dari Allah, artinya hadis qudsi. Hikayatan anillah itu hadis qudsi. Katakan Nabi sesungguhnya, kata Allah ini ya, sesungguhnya saya telah mengharamkan berbuat zalim pada diriku sendiri. Saya haramkan saya sendiri berbuat zalim. Atau hadis yang lain. Ini kalau au kama qala itu kalau meragukan teks hadisnya persis apa tidak. Qauluhu bidzati ustufida minhu anna nafsa tudlaqu ala dzati wa tudlaqu aidan ala ma'anin ukhra kama fil qamusi. Dari kata-kata beliau ai bidzati bin nafsi ai bidzati, bisa difaham dari kata-kata beliau ai bin bidzati itu bahwa kata-kata nafsu, an-nafsu itu kadang-kadang diucapkan bermakna zat, kadang-kadang diucapkan bermakna mana-mana yang lain. Sebagaimana di kitab Qamus Muhid Istirabadi. Wa minha ar-ruhu yuqalu kharajat nafsuhu ay ruhuhu. Di antara maknanya nafsu adalah bermakna ruh. Kata-katanya begini, kharajat ruhu nafsuhu. Nafsunya sudah keluar. Artinya apa? Ay ruhuhu, ruhnya sudah keluar, sudah meninggal dunia. Amin haddamu kama yuqalu ma la nafsa lahu sa'ilatun la yunajjisul ma'a ay ma la damah. Ada lagi nafsu bermakna darah. Dalam fikih biasanya ada istilah begini, ma la nafsa lahu, binatang yang tidak punya darah yang mengalir itu tidak menajiskan air. Terlalu kecil seperti nyamuk, lalat, itu darahnya agak mengalir. Itu ketika jatuh di air tidak menajiskan. Maksudnya mala nafsa, ay mala damah, binatang yang tidak punya darah yang mengalir dan seterusnya. Aminha al-uqubatu. Aminha al-uqubatu. Qila minhu wa yuhadzirukumullahu nafsa ay uqubatahu. Di antara arti-artinya nafsu adalah nafsu itu bermakna uqubah, siksaan. Yang bermakna siksaan itu di antaranya adalah firman Allah, wa yuhadzirukumullahu nafsa. Allah mengancam kalian semua pada siksaannya, ay uqubatahu, siksaan Allah. Aminhal anafatu wal azamatu wal izzu wal iradatu. Di antara maknanya nafsu ialah anafah. Anafah tidak terima istrinya diganggu, tidak terima dirinya dilecehkan, itu anafahnya. Kemudian azamah sombong, wal izzuh dan makna kemuliaan, wal iradatu dan bermakna iradat, keinginan, rencana, kemauan. Wa ma'nahu Allah alam.